Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ing Suherman STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah kami dalam mata kuliah Proses Industri Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C4 berkesempatan untuk mempresentasikan catalytic hydrodesulfurization. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adista Zuhra, kemudian Agita Ardelia Kinanti, Andre Setiawan, Aulia Amanda Syahputri, Azidane Adi Pramana Widyadana, Herda Cahyaningrum, Halitias Ajeng Kartika Dewi, Karisa Nasir, Muhammad Fahri Afzal Hibatullah, Yohanes Mangarohon Tua Panjaitan. Selanjutnya, adapun topik yang akan kami bawakan yaitu definisi atau tujuan, gambar diagram alir proses, penjelasan diagram alir proses, dan equipment. Masuk ke materi, yang pertama adalah definisi. Hidrodesulfurisasi yang disingkat dengan HDS atau perawatan air adalah proses kimia katalitik yang banyak digunakan untuk menghilangkan sulfur senyawa dari olahan minyak bumi seperti bensin, bahan bakar jet, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak. Catalytic hydrodesulfurization atau HDS adalah katalis yang bekerja untuk menarik atom sulfur dari senyawa heteroatom. Selanjutnya ada karakteristik HDS. Yang pertama, uji keasaman. Uji keasaman adalah kemampuan suatu katalis untuk mengikat basa. Yang kedua adalah kristalinitas katalis. Semakin meningkatnya kristalinitas berarti meningkat juga kualitas struktur yang berpengaruh terhadap keteraturan struktur, rongga, cavity, dan porositas. Selanjutnya ada kandungan logam terembankan. Kadar logam dapat dilihat dari data difraktogram XRD yang dimana perbandingan ketinggian puncak pada difraktogram XRD mampu memberikan gambaran komposisi logam pada permukaan katalis. Selanjutnya di sini kami mencantumkan gambar diagram alir proses dari materi kali ini yang tertera pada slide. Mungkin next. Selanjutnya penjelasan diagram alir proses. Berdasarkan gambar diagram alir proses tersebut, alat yang digunakan itu reaktor unggul tetap dengan suhu tertinggi itu 300 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius. Dengan tekanan 30 sampai 130 atmosfer pada tekanan absolut. Dengan katalis biasanya digunakan basa yang diresapi dengan kobalt dan molibdenum. Selanjutnya ada yang umpan cair di kiri bawah dalam diagram dipompa ke tekanan tinggi yang kemudian bergabung dengan aliran gas berulang yang kayak hidrogen. Selanjutnya adalah campuran cair gas dipanaskan dengan mengalir melalui penukar panas. Dan yang ketiga adalah umpan yang dipanaskan sebelumnya kemudian mengalir melalui pemanas berbahan bakar, lalu diuapkan dan dipanaskan hingga ketinggian yang diperlukan suhu sebelum memasuki reaktor, dan mengalir melalui katalis unggun tetap di mana reski hidrodesulfurasinya berlangsung. Dan sebagian dari produksi reaksi panas disebutkan dengan mengalirkan melalui penukar panas. Pada umpan reaktor tersebut dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dialirkan melalui penukar panas tersebut. Air sebelum mengalir melalui warna panas atau pressure control dan mengalami pengurangan tekanan hingga sekitar 3-5%. Campuran yang dihasilkan dari cairan dari tekstur oksigen bejana ternyata pada sekitar suhu 24 derajat dan 3-5 atmosfer tekanan absolut. Bagian besar gas cair hidrogen dari bejana kita adalah gas daur ulang yang disalurkan melalui kontaktor alga untuk menghilangkan produk reaksi gas hidrogen berbeda atau H2S. H2S, gas kaya hidrogen bebas, kemudian didaur ulang kembali untuk digunakan kembali di bagian reaktor. Setiap kelebihan gas dari bejana pemisah gas bergabung dengan gas asam, yaitu gas mengandung H2S, dari pengupasan cairan produk reaksi. Cairan dari bejana pemisah gas dialirkan melalui menara destilasi stripper yang direbus kembali. Lalu produk dasar dari stripper adalah produk cair desulfurisasi, akhir dari unit hidrodesulfurisasi. Gas asam overhead dari stripper mengandung hidrogen,
metana, etana, hidrogen sulfida, propana, dan mungkin beberapa butana dan komponen yang lebih berat. Selanjutnya, gas asam itu dikirim ke pabrik pemrosesan gas pusat kilang untuk menghilangkan hidrogen sulfida di pabrik utama kilang. Pengolahan gas amina unit dan melalui serangkaian menara distilasi untuk pemulihan propana, butana, dan pentana atau komponen yang lebih berat. Sisa hidrogen metana, etana, dan beberapa propana digunakan sebagai bahan bakar gas kilang. Hidrogen sulfida yang dihilangkan dan diperoleh kembali oleh unit pengolahan gas amina selanjutnya diubah menjadi unsur belerang dalam pemrosesan klausa satuan. Perhatikan bahwa uraian di atas mengasumsikan bahwa umpan unit HDS tidak mengandung olefin. Jika pakan tersebut mengandung olefin, misalnya pakan tersebut adalah nafta yang berasal dari penyulingan cracker katalitik cair atau FCC unit, maka gas overheat dari stripper HDS mungkin juga mengandung beberapa etena, propena, butena, dan pentena atau olefin yang lebih berat. Juga harus diperhatikan bahwa larutan amina ke kontraktor gas daur ulang dan dikembalikan ke unit pengolahan kilang gas amina utama. Baik, selanjutnya di sini terdapat foto alat daripada HDS atau catalytic hydrodesulfurization. HDS sendiri adalah katalis yang bekerja untuk menarik atom sulfur dari senyawa heteroatom. Katalis HDS diperlukan untuk produksi senyawa tiofen dan turunannya. Lepasnya atom sulfur dapat berakibat pada pembukaan cincin aromatis, isomerisasi, penjenuhan, ataupun perengkahan. Dalam industri kilang katalis, hidrorengkah yang umum digunakan adalah logam PT yang diembankan pada padatan asam. Namun logam Ni ataupun CO dapat bekerja baik pada proses HDS. Karena secara ekonomis katalis Ni atau CO lebih murah dibandingkan katalis PT. Baik, mungkin sekian presentasi catalytic hydrodesulfurization dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.